Video ini merupakan bagian dari artikel yang ada di blog saya. Jadi kalau kebetulan kalian nonton video ini di YouTube, saran saya adalah dibaca dulu artikelnya karena di video ini kita akan langsung nonton cuplikan adegan yang saya ambil dari film. Terus kemudian kita akan bahas kosakata yang digunakan di film tersebut dan kita akan melihat contoh penggunaan oh my god gitu. Kalau masalah artinya, kalian baca artikelnya karena saya jelaskan di artikel. Dan untuk kalau kalian belum baca artikelnya, link menuju artikelnya saya berikan di kotak deskripsi yang terletak di bagian bawah dari video ini. Kalau begitu yuk langsung aja kita lihat ke layarnya. Nah ini artikelnya gitu. Jadi nanti saya kasih link artikelnya di kotak deskripsi. Dan cuplikan adegan yang akan kita tonton sekarang ini adalah saya ambil dari film Jumanji, Welcome to the Jungle. Kalian bisa nonton film ini kalau kalian langganan di video. Karena di sini ini video yang berbayar nih. Kalian nonton aja, masuk langganan video terus kalian nonton. Oke, terus kita akan lihat di sini contoh penggunaan oh my god di situ. Oke. Oh my god. Oke, oh my god gitu. Nah si Bethany ini jadi Profesor Oberon kalau nggak salah di sini. Dia kaget. Oh my god. Oh Tuhanku. Sebenarnya artinya tuh oh my god itu artinya adalah oh Tuhanku gitu. Tapi oh my god itu kan biasanya digunakan oleh orang bule, kayak di sini nih kondisinya dia kaget nih. Nah biasanya kalau orang Indonesia kaget itu ngomongnya apa sih? Bisa ya ampun gitu loh. Makanya saya terjemahin jadi ya ampun dan bukan saya terjemahin jadi oh Tuhanku. Tapi kalau kalian mau nerjemahin kayak gitu ya nggak apa-apa juga, oh Tuhanku gitu. Maksudnya kaget gitu. You're our missing piece. You're our missing piece. You're itu singkatan dari you are. You are our missing piece. Kamu adalah missing piece itu missing itu hilang, piece itu bagian. Bagian hilang dari kami. Bagian hilang kami gitu. Kamu adalah bagian hilang kami gitu. Terus di sini saya terjemahkan pakai lu gua karena di sini konteksnya mereka nih ngobrol sama teman. Jadi kalau saya biasa nerjemahin itu, saya biasa lihat situasinya dulu, dia ngobrol antara siapa nih? Antara teman kah? Atau konteksnya formal kah gitu, di meeting kah gitu. Ngobrol sama siapa gitu. Kalau ngobrol sama teman, karena saya lama tinggal di Jakarta, biasanya kalau ngobrol sesama teman di Jakarta itu ngomongnya pakai lu gua gitu. Itulah kenapa saya terjemahin pakai lu gua. Tapi kalau konteksnya lagi ngobrol ke orang yang lebih tua, misalnya dosen gitu, kita mahasiswa misalnya, terus kemudian ngomong ke dosen, kan nggak mungkin juga pakai lu gua, atau nggak mungkin juga pakai saya anda gitu. Mungkin lebih pakai saya dan bapak, misalnya kalau orangnya bapak, saya mau ini dulu, izin dulu pak gitu. Bapak mau pergi ya misalnya kayak gitu kan gitu. Saya mau pergi dulu, saya mau izin dulu pak, anda gitu kan kurang sopan juga gitu. Itu kayak gitulah. Pokoknya intinya kapan, terus kalau misalnya antara dua orang yang lagi pacaran, karena kalau di Jakarta kalau orang pacaran mereka biasanya nggak pakai lu gua, tapi mereka pakai aku dan kamu gitu. Biasanya saya gunakan aku kamu gitu antara dua orang yang lagi pacaran gitu. Dan biasanya kalau kalian lihat kan terjemahan film Indonesia kan semua dihajar aku kamu gitu. Entah itu konteksnya antara teman, antara atasan bawahan, semua sikat aja aku kamu gitu. Aku kau atau kayak gitu. Menurut saya sih kurang tepat ya, karena kan lihat konteksnya, situasinya, kapan kita ngomong aku, kapan kita ngomong gue misalnya. Nah ini kalau kalian tidak menggunakan lu gua gitu, misalnya kalian nggak tinggal di Jakarta, misalnya nggak biasa gitu pakai lu gua, ya diganti aja lunya. Jadi misalnya kalian ngobrol sama teman pakainya apa? Aku kamu, ya udah pakai aja gitu. You're our missing piece. Kamu itu bagian kami yang hilang, bisa kayak gitu. Kalau kalian memang ucapannya ke teman itu kayak gitu. Tapi karena saya lama di Jakarta, saya terjemahinnya kayak gini. Lu itu bagian kami yang hilang. You were the thing that we needed to find. You were the thing that we needed to find. You, ini dia udah cepet banget ya. Saya nggak ngikutin secepat dia karena di sini kita ngajarin. You were the thing. Kamu adalah the thing, barang atau sesuatu di sini, barang atau sesuatu that
yang di sini that itu sebenarnya, tapi di sini yang that we need it, yang kami butuhkan untuk nyari gitu, untuk ditemukan gitu. Lo itu sesuatu yang perlu kita temuin gitu. So the clue was to what? Go. So the clue was to what? So the clue jadi the clue. So itu jadi the clue, petunjuknya, was adalah what apa gitu. Go to the bazaar to find the missing piece. Go to the bazaar to find the missing piece. Go to the bazaar, pergi ke pasar, go to the bazaar, pergi ke pasar, to find, untuk mencari, untuk menemukan, bisa. The missing piece, bagian yang hilang, piece itu bagian, missing hilang. Piece? Wasn't the elephant. It wasn't the elephant. Okay. It wasn't itu singkatan dari it was not. It wasn't itu bukan elephant tuh gajah. It was not the elephant, itu bukanlah gajah gitu. Jadi petunjuknya itu pergi ke pasar untuk nyari bagian yang hilang. Dan bagian yang hilang itu ternyata bukan gajah. It was me. Terus si Alex yang ngomong, it was me. Itu adalah saya, itu adalah aku, atau itu ternyata gue gitu. Saya terjemahin kayak gitu. Terus Yeah. ya itu artinya yes, sama dengan yes, cuma sama dengan yes. Ya itu sama dengan yes, cuman ya itu biasanya dipakai di bahasa percakapan, di obrolan yang santai gitu. Makanya saya terjemahinnya bukan iya tapi lebih ke yoi gitu. Obrolan antara teman biasanya kayak gitu. Nah itu intinya adalah kalian lihat di sini kalian nggak harus terjemahin kayak gini kayak lu gua. Kalau kalian nggak pakai lu gua, pakai kata-kata yang biasa kalian gunakan gitu. Terus kayak iya, misalnya kalian ya kalau mau pakai iya yang biasa iya tapi santai itu biasanya kalian pakainya apa sih? Kayak gitu. Nah makanya kalian bisa lihat nih di sini oh my god ada digunakan ketika si ini Profesor Oberon ini terkejut. Oh my god. Tuh, oh my god, dia kaget dan tiba-tiba dia teringat sesuatu. Oh ternyata tiba-tiba dapat ide kayak gitulah. Oke, nah saya rasa sekian dulu sharing dari saya. Jadi kita akan belajar dari cuplikan-cuplikan adegan ini karena menurut saya kalau belajar dari cuplikan adegan ini seru. Karena kita akan langsung lihat gimana para native English speakers pakai kata-katanya dan kita bisa langsung tinggal comot aja dan gunakan gitu. Terus kemudian yang perlu diperhatikan kalau kalian lihat kayak gini adalah konteks dan situasinya ya. Ngobrolnya sama siapa gitu. Ngobrol sama orang tua atau sama sesamanya gitu. Karena nanti bahasanya mereka pasti akan gunakannya beda gitu. Jadi jangan disamain gitu. Ketika kalian ngobrol sama, wah gue lihat tuh waktu itu dia pakainya begini. Tapi lu lihat dia pakainya antara sesama teman atau sama orang yang lebih tua gitu. Beda pasti, kata-katanya yang digunakan pasti beda. Oke, kalau begitu sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.